minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bis shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Tiada kebaikan dalam sebagian besar dari bicara-bicara mereka kecuali siapa yang menganjurkan sedekah atau kebaikan atau mendamaikan antara sesama manusia. Wa qala ta'ala wassulhu khair, dan damai itulah yang terbaik. Wa qala ta'ala fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah sengketa yang terjadi di antara kamu. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum, sesungguhnya kamu mukminin itu bersaudara, maka perbaikilah atau perdamaikanlah di antara saudaramu yang sedang bersengketa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap persendian manusia ada kewajiban sedekah, dan tiap hari di mana terbit matahari lalu berlaku adil di antara kedua orang yang bersengketa itu berarti sedekah, dan membantu seorang naik atas kendaraan atau mengangkatkan barang atau barang bekalnya itu pun sedekah, dan kalimat yang baik itu sedekah, dan tiap langkah atau berjalan untuk sembahyang itu sedekah, dan menghilangkan gangguan dari tengah jalan itu sedekah. Ummi Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'ad radhiyallahu an berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan pendusta seorang yang berusaha mendamaikan antara sesama manusia untuk mencari kebaikan dan berkata baik. Dalam lain riwayat, Ummi Kulsum berkata, saya tidak mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan orang berdusta kecuali pada 3 keadaan: dalam perang dan mendamaikan orang, suami istri atau istri pada suami, untuk menjaga hubungan baik antara keduanya, membuat cerita yang baik. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara pertengkaran di muka pintu rumahnya dengan suara yang keras. Mendadak mendengar suara seorang meminta kepada yang lain untuk dipotong atau dikurangi sebagian dari hutangnya dan minta dikasihani. Maka yang menghutangkan berkata, demi Allah saya tidak akan mengurangi. Maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, siapakah orang yang bersumpah dengan nama Allah tidak akan berbuat kebaikan? Jawab orang itu, saya ya Rasulullah, dan kini ia berhak menerima yang mana ia suka. Dikurangi sebagian dari hutangnya atau diminta dengan cara yang lunak dan baik. Dan Allah telah melarang kami mempergunakan nama Allah untuk menghalangi berbuat kebaikan dalam ayat, janganlah kamu menjadikan nama Allah sebagai penghalang di dalam sumpahmu tidak akan berbuat kebaikan dan takwa atau mendamaikan di antara sesama manusia. Abdul Abbas bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu an berkata, Rasulullah mendapat berita bahwa di kalangan Bani Amr bin Auf terjadi persengketaan yang agak sengit dan berbahaya. Maka Rasulullah keluar membawa beberapa orang sahabat, dan di sana Rasulullah tertahan sehingga waktu asar. Lalu Bilal pergi kepada Abu Bakar dan berkata, hai Abu Bakar, kini telah tiba waktu sembahyang dan Rasulullah masih tertahan. Dapatkah kau menjadi imam pada orang-orang? Jawab Abu Bakar, baiklah jika kau suka. Maka bangun Bilal beriqamah, lalu maju Abu Bakar dan bertakbir, lalu bertakbir para makmum yang di belakangnya. Mendadak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang berjalan di tengah-tengah shaf.
sehingga tegak berdiri dalam shaf pertama. Kemudian orang-orang sama bertepuk, dan ketika Abu Bakar mendengar tepuk orang-orang, ia menoleh. Tiba-tiba terlihat oleh Rasulullah, dan Rasulullah memberi isyarat pada Abu Bakar supaya meneruskan sembahyangnya. Tetapi Abu Bakar lalu mengangkat kedua tangannya memuji pada Allah, lalu mundur ke belakang sehingga berdiri tegak dalam shaf. Maka majulah Rasulullah SAW meneruskan sembahyang sebagai imam. Dan setelah selesai sembahyang, Nabi menghadap kepada orang-orang memberitahu, "Hai sekalian manusia, mengapakah jika terjadi sesuatu dalam sembahyang, mendadak kamu bertepuk? Itu bertepuk hanya untuk wanita. Siapa yang mengalami sesuatu dalam sembahyang, hendaklah membaca subhanallah. Dan apabila didengar oleh imam, hendaknya menoleh. Hai Abu Bakar, apakah yang mencegah engkau meneruskan sembahyang ketika saya beri isyarat?" Jawab Abu Bakar, "Tidak layak putra Abu Quhafah sembahyang sebagai imam pada orang-orang di depan Rasulullah SAW. Rasulullah ditahan di kalangan Bani Amr bin Auf itu hanya sekedar untuk dijamu oleh mereka." Dalam hadis ini beberapa pengertian hukum. Pertama, usaha untuk mendamaikan perselisihan. Kalau bisa jangan sampai dibiarkan berlarut-larut. Kedua, seorang sembahyang tidak batal kalau ia menoleh, asalkan hanya mukanya saja dan bukan dadanya yang menoleh. Ketiga, mengangkat tangan dalam sembahyang tidak membatalkan sembahyang, juga mundur untuk diganti imam. Dan apabila terjadi sesuatu yang diperlukan, memperingatkan kepada imam harus membaca subhanallah bagi orang lelaki, dan bagi wanita harus bertepuk, memukulkan tapak tangan yang kanan di atas bagian luar tapak tangan kiri.